Katanya pengen jadi YouTuber lur. Kok nggak mulai-mulai itu gimana? Saya itu kemarin Kang Mul AE kemarin melihat tutorial lur di YouTube. Ada seorang ya usianya ya setara lah dengan Kang Mul. Beliaunya mengatakan bahwa channelnya tutorial sudah ya lumayan lah banyak penonton, terus 70% penontonnya itu penonton alami lur. Makanya beliaunya mengatakan ayo kita menjadi YouTuber dengan modal seadanya lur. Kita punya HP ya kita pakai HP itu untuk merekam video. Untuk konten ya terserah kita bisanya apa. Kalau tidak bisa, masa orang tidak bisa ya gini lur, kita ya keseharian kita apa yaitu kita unggah lah. Terus kok begitu ngoyo, kok begitu pengen banget toh Kang pengen jadi YouTuber itu hasilnya apa, terus berapa hasilnya. Wong tutorial itu kan mengajak, ibarat kata tutorial itu mengajak kita untuk bertani loh, menanam. Ibarat kita menanam pohon durian ya, ataupun bibit pohon manggis. Nah, apa bisa kita memprediksi ayo kita menanam bibit manggis ya terus hasilnya berapa tahun lagi. Sedangkan petani saja itu untuk ya di wilayah desa Sempung Ngebel Ponorogo itu petani itu dari nenek moyangnya Kang Mul itu tidak putus asa. Jadi menanam bibit durian itu ya dari isinya itu, dari pongginya itu ditanam dan dirawat tiap hari, beberapa hari sekali dipupuk gitu. Buahnya itu kalau mulai keluar bunga itu ya hampir 7 tahun 10 tahun tergantung lokasinya. Nah kalau kita hanya memikirkan kalau saya menanam bibit durian nanti berbuahnya kapan, kan lama, perlu perawatan, harus capek-capek merawat. Lah namanya kita berusaha ya seperti itu toh lur. Pagi ini saja saya sudah bisa membuat video 3 lur. Yang satu itu video tentang durian Ngebel Ponorogo. Saya manggul pohon durian, bibit durian lur, seharga 65. Nah itu sudah saya tanam di sana. Itu terlihat itu pucuknya seharga 65.000. Kalau ini manggis ini tadi saya rawat, saya cabutin rumputnya, apa itu? Rumputnya gulmanya itu lur. Rumput-rumput liar yang di sekelilingnya pohon apa ini manggis ini loh. Nah itu juga Kang Mul AE bikin konten saya unggah di channelnya Kang Mul AE. Nah untuk tutorial sekalian saya mumpung di kebun jauh dari rumah ini, tidak malu sama tetangga, bikin tutorial sekalian. Sama halnya kita berguru pada Pak Tani tadi lur. Berguru pada Pak Tani tadi bahwa menanam itu tidak bisa instan, sama dengan di YouTube ini. Nah kalau tidak bisa monet terus saya dibully sama teman saya gimana Kang? Ya pasti monet lur. Intinya begini, kita bikin video original, bikinan kita sendiri. Jangan download video-video yang lagi viral biar cepat dapat subscriber dan viewer dan penonton. Sekalipun otodidak ya, tidak punya pengalaman skill apapun, dan HP-nya juga HP jadul. Seperti channelnya Kang Mul AE itu pertama kali juga pakai HP Oppo F5, kameranya cuma 1 biji itu lur. 1 biji, RAM-nya kecil, memorinya kecil, jadi ya untuk membuat video durasi 20 menit itu sudah ngoyo. Tapi ya tetap saya lakukan, dan itu sampai 10 bulan. 10 bulan tercapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah itu setelah monetisasi. Kang Mul AE juga bangga lur. Maksudnya bangga gini, kita ini siapa? Cuman warga biasa, warga desa yang tidak begitu paham dengan IT. IT itu apa lur? Ya seperti internet itu toh, setting-settingan internet apapun itu. Jadi
Ya sudah suatu kebanggaan tersendiri bagi kita bila menjadi YouTuber meskipun tinggal di kampung, di desa, di pegunungan, bisa monetisasi, itu alhamdulillah. Kita hitung-hitung menyimpan kenangan di situ, dan setelah dicek itu penghasilan ya tiap harinya itu 0,1 dolar, 0,5 dolar, tapi tidak apa-apa. Karena itu ya sudah tergantung video kita banyak yang nonton atau tidak. Kalau langkah-langkah menjadi YouTuber itu banyak tutorial lur, ratusan bahkan ribuan jenis channel yang membahas tentang tutorial menjadi YouTuber pemula. Jadi kita tidak usah bingung. Aku bingung loh Kang, diombang-ambingkan oleh tutorial. Siapa yang nyuruh nonton? Siapa yang suruh mempraktekkan? Kan kita sendiri toh. Kita coba tutorialnya si A, wah perkembangannya bagaimana? Tutorial si B, perkembangannya bagaimana? Sebenarnya menurut Kang Mul AE, kuncinya itu ya kita itu bikin video semampunya, sebisanya. Kalau bisa ya bagus, dari kualitas video dan kualitas audio suaranya bisa dipahami. Kalau bisa ya sangat bermanfaat bagi penonton. Kalau tidak bisa ya yang penting tidak melanggar gitu saja. Yang saya tekankan itu jangan sampai bikin video yang melanggar aturan pemerintah dan aturan kearifan lokal. Jadi kita bebas membuat video di ruang terbuka dimanapun bisa, vlog keseharian ataupun mukbang, banyak ide konten itu lur. Tergantung kitanya mau apa tidak gitu. Setelah bikin video kan tentunya kita upload. Untuk judul itu ya tidak terlalu ribet, terserah kita apa adanya. Kalau kita lagi cari rumput ya bikin saja judul mencari rumput di pegunungan atau di persawahan. Kan itu juga simple. Oh ya, saya kemarin itu bertemu dengan YouTuber seniornya Ponorogo. Beliaunya bilang, kita jangan menipu penonton. Jadi kita harus samakan antara thumbnail, judul, dan isi video. Jangan thumbnailnya itu gambarnya kita goreng tahu, yang kita goreng itu tempe. Nah itu namanya ya, isinya itu gambarnya itu tahu. Ini tahu besar, empuk dan enak dan mudah gorengnya. Ternyata yang digoreng itu tempe. Itu namanya menipu apa tidak? Tapi kembali lagi pada penonton. Penonton itu pengennya mencari hiburan atau mencari ilmu ataupun mencari informasi. Nah, suatu video itu bisa kita diartikan oleh banyak penonton. Satu video bisa disalahartikan oleh penonton yang lain karena cara memahaminya berbeda. Seperti juga tutorial. Ada tutorial si A, katanya begini, si B katanya begitu. Yang penting kita optimasi judul, tag, hashtag, dan sebagainya, kata kunci dan sebagainya. Tutorial yang satunya pokoknya kita bikin video rutin tiap hari, kita upload terus. Nantinya ya tidak akan lama, entah 1 tahun atau 2 tahun bisa monet. Tapi ya untuk pengalaman di 2 channel Kang Mul AE itu tidak sampai 1 tahun lur. Padahal itu ya namanya juga usia sudah tua, gaptek juga, otodidak bikin video ya asal jadi. Bikin video itu asal jadi, jadinya ya penontonnya itu ya itu saja gitu loh. Terus setelah kita upload video ya tetap kita berkunjung pada channelnya teman-teman. Kalau untuk cara-cara yang lain untuk mendapatkan subscriber lebih cepat, mendapatkan jam tayang lebih cepat itu Kang Mul AE belum bisa. Itu bagaimana caranya gitu. Yang utama itu kita bikin video dan kita upload di YouTube. Setelah upload di YouTube, kita tetap berkunjung pada channelnya YouTuber pemula sesama pemula. Jadi kita tetap berinteraksi tiap hari membuka channel YouTube. Entah itu kita mau mencari ilmu di YouTuber yang sudah sukses, YouTuber besar, ataupun kita hanya sekedar berkunjung ke channelnya teman-teman kita untuk saling support loh. Saling support itu ya mendukung dengan durasi aman. Kalau videonya itu 10 menit ya kita tonton 5 atau 6 menit gitu baru like, comment, subscribe. Jadi tidak akan spam.
banyak ya di channel kita pastinya komentar-komentar spam yang masuk di ruangan spam itu, dan untuk sekarang itu tidak usah menghapus kita lur untuk komen-komen spam itu, karena 1 bulan sudah hilang sendirinya. Kalau zaman dulu itu sebelum monetisasi, Kang Mul AE itu selalu cek channel-channel yang terdahulu itu, saya cek komen spamnya banyak apa tidak. Sebelum monetisasi saya hapus dulu yang tidak muncul di tempat komen yang bisa dilihat publik. Nah akhirnya itu ya cuman 24 jam sudah di-approve gitu loh, diterima monetisasinya. Nah rencananya Kang Mul AE itu membuat 3 channel. Kalau bisa monetisasi kan lumayan tuh lur. Ibarat kata 1 bulan itu 1 channel menghasilkan 50.000, kan kalau 3 channel 150.000. Nah untuk mendapatkan 1.300.000 rupiah, patokannya kan 1.300.000 baru ditransfer ke rekening kita. Nah itu kan ibarat kata ya 10 bulan baru menghasilkan 1.300.000. Tidak apa-apa kita menyimpan kenangan, yang penting kenangan positif. Nah kembali lagi, positif ataupun tidaknya suatu video itu tergantung kita yang memahaminya. Kalau ada video yang isinya itu motivasi, terus kita itu kayaknya itu tersindir, ada video motivasi. Saya dulu pernah nonton sebelum membuat channel YouTube ini. Saya itu sharing-sharing di YouTube tentang pekerjaan ya lur. Bagaimana ya bisa mendapatkan pekerjaan. Nah banyak sekali lur tip-tip dari ide-ide pekerjaan. Kalau kita bekerja sama orang lain, sama bos kita, yang jelas kan kita berangkat pagi, ibarat kata jam 8, pulangnya jam 5 sore. Nah waktu itu ya kita harus bekerja dengan maksimal. Nah setelah itu saya cuman tiap hari itu nonton itu lur, tutorial bagaimana mendapatkan pekerjaan dan motivasi. Yang pasti kita itu sama, mungkin penonton juga gitu. Apa yang kita rasakan saat kita galau juga kita nonton channel-channel YouTube yang motivasi. Kamu tidak sendiri galau lur, banyak orang, banyak teman. Kita harus bagaimana menstabilkan pemikiran kita untuk selalu memandang semua yang terjadi di dunia ini dengan positif dan terus belajar memperbaiki diri. Iki jane tutorial apa to Kang? Tutorial YouTube apa motivasi iki? Sembuh lur, bute muni ngono lho. Bute munine dunggane YouTube. Engko lek sing nonton ya beneran ra enak ya ora apa-apa. Nek sing nonton sitok loro kan dadi enek anu penambahan jam tayang. Iki ora pokro iki. Ya wis ben lur. Wis ben. Pokoke awake tetep berkarya di YouTube ini. Merangkang ning alas sapa sing nyeneni lur, ora mrebeki tangga, ora mrebeki sapa. Sak sire HP-HP dhewe. Muni-muni ya ben sak sire. Nah, kita itu ya untuk di YouTube ini, terus saya itu mendapatkan apa itu motivasi. Percuma kamu nonton video motivasi kalau kamu tidak ingin berubah, harusnya kamu berubah. Nah itu kan suatu motivasi yang sangat menyindir kita, tapi kalau kita memang sengaja menontonnya kan tidak apa-apa toh. Terus apa yang dikatakan di tutorial ataupun di video-video teman-teman kita itu belum tentu kalau kita laksanakan atau kita dengarkan, kita masukkan hati, kita pikirkan, belum tentu itu terjadi gitu loh. Belum itu sama persis dengan yang dikatakan itu. Makanya untuk menonton video di media sosial ataupun foto, kita harus berpikir positif. Kalau tidak suka ya skip aja. Kalau kita tidak cocok ya jangan ditonton, skip saja, unsub ataupun blokir gitu lur. Semuanya itu ya tergantung pemikiran kita. Pas pikiran kita ruwet, entah apa, memikirkan apa, atau kalau petani ya ruwet memikirkan tanamannya ini dimakan hama ataupun diserang apa, hama seperti apa gitu ya, kita pastinya kita mencari tutorial untuk mengatasi hama di pohon manggis ibaratnya.
Nah pastinya juga ketemu, tapi ketemunya itu banyak solusi lur. Ada yang pakai sabun deterjen, ada yang pakai apa itu, pakai micin, pakai apa, pakai penyedap rasa, pakai gula untuk mengatasi hama di pohon. Nah akhirnya kalau semua itu kita terapkan, satu pohon ini ya, pohon manggis ini kita kasih gula, lah besoknya ternyata dimakan semut. Nah kita kasih apa itu, racun yang lain, akhirnya daunnya kering. Nah itu jadi tiap tempat, tiap lokasi itu kayaknya penanganannya untuk tanaman beda. Iki tutorial apa to Kang? Ya mbuh pokoke muni. Teko itu lur. Gelem nonton ya tontonan ra ya wis to. Jenenge wong gawe tutorial. Ya kuwi lur, untuk menjadi YouTuber itu sangat mudah, apalagi sekarang kita sudah punya HP Android. Dan setelah punya HP Android, sinyal WiFi di mana-mana ada yang gratis, ada yang berbayar, ada bisa nebeng. Seperti channelnya Kang Mul AE itu, kalau live itu di showroom di wilayah Madiun itu ya signal WiFi-nya nebeng lur. Lah pakai kuota data tidak mampu itu sinyalnya, mungkin HP-nya atau apa ya. Terus saya juga nebeng di situ. Nah kita tidak akan kekurangan ide ide nebeng ya Kang. Ya enggak apa-apa tuh lur, yang penting kita sudah berusaha. Apa tahu kendalanya untuk menjadi YouTuber itu? HP sudah punya, sinyal di mana-mana ada. Kalau untuk skill ya, kita bisanya apa? Kita bikin video di kebun ataupun di jalan ataupun di pasar ataupun di mana. Selagi itu ruang terbuka untuk publik, untuk umum, ya monggo kita membuat video toh. Daripada kita menjadi penonton, hanya menjadi penonton. Kalau kita ya tetap menonton. Jadi penonton juga, jadi kreator juga. Kalau kreator kan entah 1 tahun atau 2 tahun akan menghasilkan lur, entah berapapun itu. Kalau kita hanya jadi penonton menilai si videonya si A ini, wah si A itu apa itu, orang seperti itu kok jadi YouTuber. Nonton videonya si B, wah bagus ya videonya, bagus ya suaranya, pemandangannya indah. Nah kalau kita menyanjung-nyanjung video orang, kita tonton berjam-jam, terus hasilnya apa untuk kita? Nah kalau kita menjadi konten kreator, selain kita menonton juga kita komen di situ, nanti channel kita juga akan dikunjungi oleh teman-teman sesama juga. Tapi banyak yang trauma untuk YouTuber pemula itu karena kita sudah capek-capek berkunjung ke channel teman-teman kita dengan durasi aman 3 menit, 4 menit, 5 menit. Ternyata mereka itu balik ke channel kita, mengunjungi itu cuman 1 menit, like, komen, subscribe, akhirnya ya saat sore juga hilang. Ada jadi YouTuber itu yang santai saja, ada yang komen ya monggo, tidak ya monggo, yang penting nyimpan kenangan. Kalau bisa monetisasi alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa gitu katanya. Kalau Kang Mul AE ya karena menghandle 3 channel dan sendirian tidak punya admin, jadi ya sesempatnya saja lur di 3 channel itu. Malah channel Durian Ngebel Ponorogo ini belum bisa upload lagi karena ya terkendala oleh itu tadi alat HP-nya, karena ya HP-nya cuman 2, terus channelnya 3 itu yang satu kan harus di logout dulu. Nah bagaimana teman-teman yang sudah punya HP Android, masih semangat bikin kontennya atau sudah hampir menyerah? Monggo, semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Pengen menyerah ya monggo, kalau tidak pengen berpenghasilan dari YouTube ini. Kalau pengennya itu lanjut ya dilanjutkan, kita terus belajar dari teman-teman kita yang sudah sukses di YouTube ini dengan menonton apa video mereka dan bagaimana cara membuat video yang bagus dan cara video yang menghasilkan. Video yang bagus itu kalau menurut Kang Mul ya belum ketemu itu lur, caranya membuat video yang bagus itu seperti apa. Dan ini juga masih belajar untuk membuat video yang bagus, dan kita terus belajar di channel-channel besar ataupun channel-channel teman kita yang sesama pemula untuk saling mendukung lur. Dan terima kasih sudah klik video ini, dan mohon maaf bila ada salah kata, dan jangan lupa
tonton juga videonya di channelnya Kang Mul AE dan channelnya Durian Ngebel Ponorogo. Matur suwun Lur.